Puji Tuhan, bersyukurlah kita ada seperti saat ini, saudara-saudara, karena kemurahan daripada Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Dalam Mazmur 1 ayat 3, ia itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu, apa saja yang dibuatnya berhasil. Untuk itu, berkat Tuhan sudah disediakan. Tuhan sudah menyediakan berkat untuk kita semua. Kita ini tinggal mengambilnya dengan hanya mendengarkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan. Kalau itu kita lakukan, berkat itu tinggal kita ambil. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Kita berdoa atas firman Tuhan saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas kemurahan. Kami datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Engkau, karena begitu baiknya Engkau, sehingga kami berkenan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan kami, firman Tuhan yang menuntun kami, memberikan kekuatan yang dahsyat dan berkat-berkat yang benar-benar luar biasa untuk kami. Berkati anak-anak, berkati saudara kami yang mendengarkan siaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita langsung saja membaca teks Alkitab yang terdapat di Maleakhi 1 ayat 6 sampai 14. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam, yang menghina namaku. Tetapi kau berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar di atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkanmu? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apakah kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan? Tidakkah itu jahat? Apabila kau membawa binatang yang timpang dan sakit, tidaklah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihi kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kau menyalakan api di mezbahku dengan percuma, aku tidak suka kepada kamu. Firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar
di antara bangsa-bangsa firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawan ternaknya yang dinasarkan, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Saudara, bangsa Israel terkesima malu, dan tak percaya ketika dituduh menghina Tuhan. Tetapi bukti-bukti Tuhan paparkan sangat mendukung pernyataan tuduhannya itu. Persembahan yang mereka berikan kepada Tuhan timpang dan sakit, dan sama sekali tidak memenuhi syarat yang menghina kemuliaan Allah dalam ibadah. Allah telah memberikan yang terbaik bagi manusia. Masakan manusianya memberi yang sisa, najis, dan tak terpakai? Ketahuilah bahwa Dia yang kita sembah adalah Raja yang besar, pengusaha mutlak alam semesta. Berikanlah yang terbaik bagi Allah dengan mempersembahkan yang hidup. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan firman Tuhan, persembahan yang menghina Tuhan. Yang kita dengar tadi adalah persembahan tapi menghina Tuhan. Apakah kita juga mempersembahkan persembahan yang menghina Tuhan? Tetapi pada kesempatan ini, saya akan berbicara tentang bagaimana seharusnya persembahan kita supaya tidak menghina Tuhan. Yang pertama, jangan membawa roti cemar di meja Tuhan. Ya, jangan membawa roti cemar di meja Tuhan. Di dalam Maleakhi 1 ayat 7, kamu membawa roti cemar di atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimana kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Dia sangat peduli pada cara kita mempersembahkan sesuatu kepadanya. Dia tidak akan menerima pemberian yang tidak didasari oleh hati yang tulus, apalagi persembahan yang diberikan dengan asal-asalan. Tuhan jijik, saudara-saudara, dan akan menolak persembahan semacam itu, seperti perbuatan umat Israel. Memang mereka membawa persembahan kepada Tuhan, tetapi mereka persembahkan bukanlah yang terbaik, tapi bisa dikatakan persembahan yang sia-sia. Tertulis, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Saudara-saudara, cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu apabila menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam, bangsa Israel membawa persembahan kepada Tuhan berupa hewan-hewan yang sakit, yang cacat, yang timpang, saudara-saudara. Anak lembu buta dan terluka tidak bermanfaat bagi mereka. Itu sangat menyakitkan hati Tuhan.
sangat menyakitkan hati Tuhan. Dia pun berkata, aku tidak suka kepada kamu, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Hati-hati ketika kita mempersembahkan apa yang ada pada kita. Persembahkan yang baik. Marilah menaruh hormat kepada Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen yang masih hitung-hitungan, yang hendak memasukkan rupiah ke kantong kolektif. Rasanya kita tidak rela merogoh kocek lebih untuk Tuhan. Tapi kalau untuk makan di restoran mahal dengan teman-teman, nah, bukankah berkat kita yang terima berasal dari Tuhan? Juga dalam hal waktu, Tuhan hanya kita beri sisa-sisa. Waktu kita habis untuk pekerjaan dan hobi. Tuhan, sungguh biarlah mengampuni kita. Saat ini kita berada di gereja virtual Gabriel. Saudara-saudara sekalian, bagaimana seharusnya kita persembahkan supaya tidak menghina Tuhan? Persembahan kita adalah persembahkan yang baik. Maleakhi 1 ayat 8-14. Apabila kau membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kau membawa binatang yang tipang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu apabila menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Kekurangssadaran bahwa memberi adalah sebagai wujud penghormatan Tuhan membuat banyak orang Kristen ogah-ogahan dalam memberi persembahan tanpa disadari itu adalah penghinaan dan kejahatan di mata Tuhan. Maleakhi 1 ayat 7-8. Sejak awal Tuhan menuntut persembahan yang benar dan atas dasar kepercayaan kepada Tuhan, bukan menyokok Tuhan supaya dia melakukan kehendak kita atau melakukan segala sesuatu untuk kita. Dia telah memberi kepada kita, maka kita punya kewajiban untuk memberi penghormatan kepada Tuhan dengan mempersembahkan korban yang benar kepadanya. Tuhan tidak pernah mau kompromi dengan umatnya yang tidak mau menghormatinya. Sekali lagi, Tuhan tidak mau kompromi dengan umatnya yang tidak menghormatinya sebagai Allah, Raja yang besar yang ditakuti di antara bangsa-bangsa. Beberapa contoh dalam Alkitab, hukuman yang diberikan Tuhan atas orang-orang yang mempersembahkan korban yang tidak benar, yaitu persembahan Kain yang tidak diterima oleh Tuhan, yang berujung pada pemberontakan dan hukuman Allah. Persembahannya cacat yang mengundang murka Allah. Persembahannya yang tidak disertai dengan kepercayaan kepada Tuhan, seperti Ananias dan Sapira, yang berakibat kematian karena hukuman Allah. Puji nama Tuhan. Bagaimana seharusnya persembahan kita yang tidak menghina Tuhan? Yaitu jangan menipu Tuhan. Dalam Maleakhi 1 ayat 14, terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinasarkannya, tetapi yang mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini Raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Tuhan tidak menyukai seseorang yang berjiwa penipu, saudara-saudara. Dalam Amsal 12 ayat 2, kita membaca demikian. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Dan dalam kesempatan lain, Mazmur menulis demikian. Apakah yang diberikan kepadamu? Dan apakah yang ditambahkan kepadamu? Hai lidah penipu,
panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. Penipu akan mendapatkan upahnya yang mengerikan. Alkitab tidak mengenal tipu kecil atau tipu besar. Dia tidak mengenal. Meskipun tipu kecil itu adalah tipu. Tipu adalah tipu. Iblis akan terus mencoba menyesatkan kita lewat kedagingan agar kita tergoda untuk melakukan aksi tipu menipu ini setiap waktu. Itu adalah pekerjaan iblis. Namun ingatlah, ketika kita memandang ke atas, ada mata Tuhan yang akan selalu melihat segala sesuatu yang kita perbuat. Pada saatnya nanti, saudara-saudara, kita tetap harus mempertanggungjawabkan segalanya di hadapannya. Manusia mungkin bisa ditipu, tetapi Tuhan tidak akan pernah bisa. Tidak ada satupun yang tersembunyi, tidak ada satupun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan yang tidak akan diketahui Tuhan. Matius 10 ayat 26. Seorang penipu akan mendapatkan hukumannya di bumi. Mungkin bisa lolos, tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa lolos dari perbuatan sesatnya. Seorang penipu, saudara-saudara, sama statusnya seperti penyembah berhala, seperti penjina, seperti pencuri, dan hal-hal buruk lainnya di mata Tuhan. Dan mereka ini tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Puji nama Tuhan. Kesimpulannya, bagaimana seharusnya persembahan yang tidak menghina Tuhan itu? Jangan membawa roti cemar di meja Tuhan. Persembahkan persembahan yang terbaik dan jangan menipu Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami dalam surga. Begitu baiknya Engkau sudah memberikan firman. Engkau sudah berfirman kepada kami. Kami sudah mendengar dengan kuasa Roh Kudus. Firman itu akan memberkati kami. Yang mendengar yakin dan senantiasa percaya kepada Tuhan. Berkati kuasa Roh Kudus-Mu menolong Tuhan. Supaya mendengar firman ini mendapat berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, melalui gereja virtual Gabriel, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Hanya dengan yakin mendengarkan, hanya dengan melakukan firman-Nya, Tuhan akan memberkati. Yakinlah. Amin.